Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis atau melihat bagaimana pergerakannya ada 5 saham yang sudah saya siapkan untuk kita analisis bersama ya. Jadi tujuannya analisis ini adalah untuk membantu kita tindakan apa yang akan kita ambil di hari ini ketika open market nanti. Apakah kita yang masih punya, apa kita sudah harus bersiap-siap untuk take profit, ataukah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya atau di harga tertinggi selanjutnya, ataukah ternyata kita harus sudah cut loss di mana dia sudah melewati supportnya atau ngejebol ke bawah area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah mulai bisa masuk ataukah kita masih harus menunggu lagi di mana momen yang lebih menarik lagi yang akan memberikan reward secara maksimal dan resiko yang kecil untuk kita. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum join ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Indosat ya. Oke, saham Indosat kemarin ketika dia setelah bagi dividen atau masa exitnya dia turun cukup dalam sampai saat ini juga bisa dibilang dia masih belum memberikan tanda-tanda bahwa dia akan bergerak reversal ya. Jadi di sini kemarin sudah sempat ya, sebenarnya di tanggal 18 April dia sempat memberikan petunjuk atau tanda-tanda dia akan bergerak reversal. Kemudian tetapi di sini sudah bergerak naik dan sampai ke harga berapa ini? Di resisten 7.400 dan kemudian dia kembali reject lagi. Harusnya di area sini di harga 6.550 ini dia cuma retest aja ya, tapi ternyata dijebol lagi dan kemudian menembus lagi MA50 dan MA200 nya. Berarti pola reversal dari Indosat ini bisa dibilang batal ya. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat sendiri, dia sekarang kembali lagi ngejebol area sini ya di harga 5.450 untuk batas atasnya dan batas bawahnya di harga 5.375, di mana itu saya bentuk di sini. Coba saya tarik ke sini. Oke. Dimana ini area ini saya bentuk dari area support dan area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian di sini dijebol dan di sini sempat ada indikasi ingin nge-breakout ya, tapi nggak bisa. Di sini juga sempat dia opennya langsung nge-gap ya, dimana opennya dia sudah berada di atas area sini ya, dimana opennya di candle yang ini kemarin tanggal 30 Mei dia opennya di harga 5.475, akan tetapi dia closingnya di bawah itu lagi atau berada di harga 5.375. Berarti untuk saat ini sendiri, untuk kita yang belum punya saham Indosat ini, kalau mau masuk saya sarankan untuk masuk aja ketika dia berhasil menguat atau closingnya berhasil bertahan di atas harga 5.450, misal seperti ini ya. Oke, misal kita ambil di harga 5.450 aja misalnya, dan batasan cut loss satu tick aja di bawah area sini ya, di misalnya satu tick aja di bawah area ini, kan batas bawahnya adalah di harga 5.375. Kita cut lossnya di harga 5.350 dengan presentasi 1,83% aja, dengan mungkin resisten awal kita adalah di MA50 nya aja dulu targetnya ya, dimana MA itu kalau candle berada di bawah garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area resistennya. Nah, di sini kebetulan aja MA50 nya adalah di harga 5.800. Jadi target kita buat aja di harga 5.800, atau ini sepertinya di harga 5.765 ya. Coba saya paskan dulu. Oke, seperti ini aja mungkin ya. Mungkin di harga 5.750 untuk target terdekatnya atau target awalnya adalah di harga 5.750 dengan presentasi 5,50%. Tentunya menarik ya di sini kalau kita buy on breakout. Jadi pastikan kalau kita mau masuk di saham Indosat ini, pastikan dia sudah berada di atas area 5.000 atau berada di atas harga 5.450. Kalau beli sekarang berarti dia saat ini masih berada gimana ya? Masih berada di bawah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk bisa dibilang ada kemungkinan dia masih akan lanjut ke area bawah sini ya, dimana di sini adalah bisa dibilang support terkuatnya ya di sini, dimana itu adalah area ketika ini di breakout dan kemudian ini menjadikan area retestnya, jadi di harga 4.900. Jadi kita untuk kalian yang belum punya, kita punya dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah kita tunggu aja dia kembali ke harga 4.900 ini, kembali ke support 4.900, atau kita tunggu dia breakout untuk kita mulai entry. Tapi kalau untuk saat ini, kalau masih berada dekat-dekat atau bergelantungan di area resisten ini, mending jangan masuk dulu aja ya, daripada nanti kita dia cuma naik sedikit dan kemudian turunnya lebih dalam lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi tunggu dia breakout atau dia tunggu dia kembali ke area support 4.900 nya.
Dan untuk kalian yang masih punya saham ini ya mungkin masih bisa bersabar ya, kalau seumpama kemarin udah di sini ternyata kita nggak TP ya sampai di harga 7.400-an yang kita nggak TP dan kemudian udah terlanjur turun ke bawah sini ya, selagi masih berada di harga 4.900 atau batas bawahnya selagi masih di harga 4.775 ini berarti masih aman. Tapi kalau sumpah 4.775 ini udah dijebol juga, ada baiknya kita keluar dulu aja ya, dimana saham ini akan melanjutkan fase downtrendnya yang akan lebih dalam lagi ya untuk saham Indosat ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Mayora. Saham Mayora ini sama seperti saham saham Indosat tadi, cuman saham Indosat ini masih tetap konsisten, di mana dia masih tetap di fase downtrendnya, di mana di sini bisa kita lihat cukup menggunakan garis MA50 dan MA200-nya, di mana di sini ya sama ya. Jadi oke, maaf saya ulangi ya untuk Mayora ini karena video tadi beberapa menit saya jeda dan saya lupa saya terakhir ngomong di mana. Oke, jadi secara trennya sendiri saham ini masih bergerak downtrend ya, di mana di sini garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200 dan kemarin dia sempat ada indikasi ingin kembali atau membentuk pola reversalnya. Jadi di sini di tanggal 11 Mei kemarin dia sudah bergerak di atas garis EMA 50-nya, dan tetapi ternyata di tanggal 12 Mei-nya dia kembali reject lagi dan masuk ke dalam atau kembali ke bawah garis MA50 ya. Sampai saat ini belum ada yang mampu menembus garis MA50 ya. Sampai kemarin pun tanggal 30 Mei kemarin dia closingnya masih tetap di bawah garis MA50 nya. Berarti saat ini sendiri saham Mayora ini masih bergerak downtrend ya. Jadi untuk saran saya sendiri, untuk kalian yang mau masuk ke saham Mayora ini, saya sarankan jangan dulu ya, skip dulu, cari saham yang lain aja yang lebih menarik lagi ya. Jadi untuk Mayora ini saya sarankan tunggu aja momennya di mana dia sudah membentuk pola reversal yang valid ya, di mana dia sudah menembus garis MA50-nya, kalaupun bisa sekalian sudah berada di atas garis trendline downtrendnya ini ya, di mana garis biru ini, di mana ini di sini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini adalah resisten keduanya, dan berarti di sini adalah resisten ketiganya di sini ya, di mana di sini dia belum berhasil menembus ataupun pernah menembus tapi ternyata kembali reject lagi. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Mayora ini, jadi mungkin ya nanti kalau seumpama dia ngejebol area sini, ngejebol harga 1620 ini, mending bisa keluar dulu aja ya, dimana kalau seumpama ini ditembus lagi berarti ada kemungkinan dia akan lanjut ke area sini dengan menambahkan minus kita sekitar 15,46%. Tapi kalau seumpama area yang ditembus juga, kita harus merelakan sekitar 23%-an ya. Nah, tapi di sini adalah area support terkuatnya. Jadi pilihannya mau cut loss di mana? Mau cut loss di sini? Mau cut loss di sini di harga 1620-an ini, atau cut loss setelah dia ngejebol area support terkuatnya, itu adalah pilihan. Tapi kalau memang mau aman ya mending keluar aja dulu di sini di harga 1620-an ini kita keluar, dimana ini bisa dibilang adalah support itu sudah mulai bagus ya, supportnya, dimana supportnya sudah mulai meninggi, dimana ini adalah lower awal ya, dan kemudian ini adalah lower high pertamanya, dan kemudian nanti kalau semua dia turun tapi masih tertahan di area sini, berarti di sini terbentuk lower high yang keduanya. Jadi ada kemungkinan kalau saya tarik seperti ini, dia akan bergerak seperti ini ya. Oke, bergerak seperti ini ya, dimana itu adalah area support support trendline uptrendnya ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama support trend uptrend ditembus ke bawah, berarti ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi sampai ke harga 1370 ini. Jadi tentukan pilihan kalian. Kalian mau cut loss di mana? Cut loss satu tick di bawah area support trend uptrend ini, atau cut loss di area sini ngejebol harga 1235. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham Mayora ini, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resistance trend downtrendnya ini, atau kita bisa jemput juga di area support terkuatnya ini di harga 1370, di mana ketika dia menyentuh harga 1370 ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 Maret 2020 ya. Dan kemudian dia naik cukup sampai ke harga 2.900-an ya, dengan presentasi 124% ya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi di mana ini ada area support terkuat, ini adalah area resisten sebelumnya di sini, resisten sebelumnya, dan kemudian di breakout dan kemudian retestnya di sini. Oke, jadi kemungkinan nanti kalau seumpama dia diturun dari harga saat ini,
Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area support terkuatnya. Kita juga bisa cicil masuk di area-area sini di harga 1370 dengan batas bawahnya di harga 1235. Selagi masih berada di atas atau berada di harga 1235, berarti dia masih tetap di area supportnya. Tapi kalau 1235 dijebol, berarti support terkuatnya sudah di breakdown atau sudah ditembus ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora ini. Selanjutnya ada saham Trin. Oke, tren ini mulai menarik ya, dimana di sini kalau kita lihat sendiri secara trennya saham ini masih bergerak uptrend atau bisa dibilang kembali ke jalurnya lagi ya. Dimana kalau kita lihat sendiri di sini MA50-nya masih berada di atas garis MA200 dan pernah ada indikasi di sini dia memberikan kode awal di sini. Ini adalah kode pertamanya di mana dia sudah memberitahu kita bahwa dia akan bergerak downtrend, di mana dia sudah ngejebol garis MA50, tetapi di sini dia masih tertahan di area sini, di mana area ini adalah area support support sebelumnya atau support resistance sebelumnya di sini. Di area sini ya, di sini dimana dia tertahan di area sini, kemudian dia tertahan di area sini untuk dijadikan area supportnya, dan kemudian dia di breakdown ya di sini, dan kemudian di sini masih tertahan di area sini, dan kemudian kembali lagi naik ke atas sini, bahwa dia memberitahu kita bahwa nggak jadilah ya, istilah seperti itu kalimatnya, nggak jadilah ya saya kembali ke jalur saya lagi. Oke, seperti ini. Dan ternyata dia cuma sesaat aja naiknya di sini. Kalau kita lihat, dia cuma naik sekitar menyentuh sempat maksimal 16%-an ya. Dan kemudian di sini dia memberikan kode ulang lagi. Dia memberitahu kita bahwa dia akan bergerak downtrend loh, tapi ternyata di cancel lagi, dimana dia masih tertahan lagi di area sini, dimana itu adalah area support sebelumnya. Dan saat ini dia memberikan sinyal lagi bahwa dia akan bergerak uptrend kembali ya, dimana dia berada di jalurnya kembali atau berada di atas garis MA50 kembali. Dan kemudian kemarin dia menguat sekitar 8,61%. Oke, sekarang kita lihat apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita masuk di harga closing kemarin dan batasan cut loss kita 1 tick di bawah area sini, atau kita maksimalkan di MA200 ya, tentunya sudah sangat-sangat lebar ya. Oke, jadi kita akan cari area resisten terdekatnya di sini. Oke, mungkin ini adalah area resisten terdekatnya ya. Oke, kenapa ini perlu? Karena kita membutuhkan untuk tempat di mana atau harga di mana kita harus bisa keluar ya. Jadi kita harus tahu di mana kita harus keluar. Coba kita lihat di sini, kita masuk di harga closing kemarin di harga 530, dan batasan cut loss kita kalau kita buat di bawah garis MA50 tentunya sudah sangat-sangat lebar sekali ya. Oke. Jadi batasan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dimana ini kan batas bawahnya adalah di harga 488, dimana saya membuatkan tadi dari area atau dari ekor tertinggi sebelumnya, dan kemudian saya kenakan di badan yang merah ini, candle yang merah, dimana di sini ada rejection ya, berarti itu adalah area resistennya, dimana ketika resisten di breakout maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Oke, jadi di sini batasan cut loss kita adalah di harga 800 di harga 486 ya, dengan persentase 8,30%, dan target resisten kita mungkin terdekatnya adalah di sini di harga 688 dengan persentase 28,68%. Berarti tentunya bagus ya untuk saham Trin ini, dimana kita bisa mulai masuk dengan catatan dia pergerakannya saat ini kembali uptrend atau bisa dibilang masih uptrend ya. Jadi di sini saham Trin masih uptrend, dan saat ini juga dari risk rewardnya juga masih sangat-sangat oke, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin batasan cut loss kita 8,30%, masih di bawah 10%, dan resisten kita sangat-sangat lebar ya, dimana target kita adalah di harga 682 dengan persentase 28,68% ya. Oke, seperti itu ya. Dengan volume bisa dibilang cukup sangat menarik ya di sini, dimana di sini di tanggal 27 Mei dia bisa dibilang cukup besar, dan kemudian di tanggal 30 Mei-nya ternyata lebih besar lagi. Jadi ada kemungkinan nanti kemungkinan pertama dia akan lanjut menguat atau lanjut naik, dan kemudian kemungkinan kedua dia akan ada retest ya, dimana dia mungkin akan kembali ke area-area support ini. Nah, untuk bisa dibilang untuk konfirmasi, jadi dia baru aja breakout ya, jadi dia akan mengkonfirmasi atau meretest area resisten yang di breakoutnya, akan dijadikannya atau dikonfirmasinya untuk menjadikan area support selanjutnya. Jadi kita bisa masuk
nanti mungkin ya nanti mungkin bisa masuk full dana di sini, atau ternyata nanti kalau dari bid overnya ketika open market overnya lebih tebal dari dibandingkan dengan bid, berarti ada kemungkinan saham ini akan retest terlebih dahulu atau harganya akan turun terlebih dahulu. Tapi kalau sumpah nanti bidnya lebih tebal atau permintaan belinya lebih tebal dengan penawaran jualnya, berarti ada kemungkinan saham ini akan bergerak naik ya, atau bergerak lanjut naik. Oke, jadi di sini kita bisa perhatikan nanti ketika open market apakah tekanan jualnya tinggi ataukah tekanan belinya yang malah tinggi. Kalau tekanan belinya tinggi, kita bisa mulai masuk aja di harga-harga 530 ini dengan presentasi atau selagi batasan resiko kita masih di bawah 10%, jadi masih aman untuk kita mulai entry di saham trade ini. Coba kalau kita lihat dari maksimalnya. Oke, mungkin maksimalnya di harga 538 ya. Jadi kalau lebih dari harga 538, batasan cut loss kita otomatis sudah lebih dari 10% ya. Oke, seperti itu ya untuk trend. Dan untuk kalian yang masih punya saham trend ini ya, saya sarankan hold aja terus selagi dia masih berada di jalurnya ya. Jadi untuk maksimalnya selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya masih aman untuk kita hold ya. Oke, seperti itu ya untuk saham trend ini. Selanjutnya ada saham WMUU. Oke, WMU ini juga sama seperti dua saham sebelumnya, seperti Indosat dan Mayor, di mana saham ini masih bergerak downtrend, cukup melihat dari garis MA50 dan MA200-nya, di mana di sini juga sempat ada indikasi dia akan atau sudah bergerak reversal, di mana dia sudah membreakdown atau nge-breakout MA50-nya, dan ternyata di sini masih tertahan di MA200-nya. Dan kemudian kembali turun, dan ternyata di sini kembali nge-breakdown lagi garis MA50-nya, dan saat ini belum berhasil ngejebol MA50-nya kembali. Dan coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga closing kemarin dan batasan cut loss kita satu titik di bawah area sini, dan resisten kita di MA50-nya. Oke, MA200-nya maksud saya. Oke, berarti bisa dibilang secara risk rewardnya juga masih bagus, di mana batasan cut loss kita apa ya istilahnya, batasan cut loss kita di bawah 10% dan resisten kita juga sudah lebih dari 10% ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau dari WMU ini mending kita pantau aja dulu apakah dia nanti bisa kembali ke harga-harga yang lebih murah atau enggak, atau mendekati area support ini atau enggak. Kalau di mana ya, kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia menyentuh MA50 di sini dan dia kembali turun ke area supportnya. Jadi ada kemungkinan nanti ketika di sini kan dia masih bergelantungan di area support ya, dan terakhir kemarin terbentuk candle doji dan volume juga bisa dibilang ya sebenarnya cukup bagus ya. Nah, cuman kita nunggu momen aja, di mana kita tunggu dia di harga lebih murah aja di area-area supportnya ini. Di area support misal di harga, kan supportnya ini adalah batas atasnya adalah di harga 132 dan batas bawahnya di harga 130 ya. Coba saya paskan dulu di ekor sebelumnya. Oke, tepat ya di harga 130. Jadi kita bisa tunggu aja dia di area-area sini. Fokus di tulisan biru ini ya, di harga 132 adalah batas atasnya dan 130 adalah batas bawahnya. Jadi kita bisa jemput di area-area sini, di mana itu adalah area supportnya. Kita akan dapat risk yang lebih kecil dan reward yang akan lebih besar dibandingkan kita masuk saat ini. Tapi tentunya kalaupun mau masuk saat ini juga nggak masalah juga, di mana batasan cut loss kita juga masih di bawah 10% dan resisten kita juga untuk resisten terdekatnya masih di atas, bisa dibilang masih atau sudah di atas 10% ya, di harga 158 dengan presentasi yang akan kita dapat adalah 12,06%. Tentunya kalau seumpama dia berhasil breakout dari area dari MA200-nya dan berhasil breakout juga dari area sini, area resisten downtrendnya ini, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut bergerak reversal ya, dimana dia sudah pertama otomatis kalau dia sampai ke area sini berarti dia pertama sudah ngejebol atau nge-breakout MA50-nya, dan kedua juga dia akan atau sudah ngejebol MA200-nya, di mana itu adalah petunjuk atau kode dua kode di mana dia akan terbentuk pola reversal yang valid dari saham WMU ini. Tapi kalau seumpama dari di MA200 ini kembali mental, berarti dia ada kemungkinan belum berhasil membentuk pola reversalnya ya. Oke, seperti itu ya untuk WMU. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini dan kemudian saat ini atau belinya masih di atas ini atau masih berada atau bisa dibilang sekarang masih loss, jadi kita masih ada harapan di area sini ya, di harga 130-an ini. Selagi dia belum menembus harga 130, kita masih aman untuk kita hold terus saham WMU ini dengan harapan dia akan terbentuk pola reversalnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau kita masuk sekarang, kita cari ke harga tertingginya, mungkin kita bisa dapat sekitar, kalau dia terbentuk pola reversalnya ya, dan kembali ke harga-harga 372 ini, dimana itu adalah harga tertinggi sebelumnya.
kita bisa dapat sekitar 163% ya dari saham WMU ini, dengan catatan dia sudah terbentuk pola reversalnya. Tapi kalau belum, ada kemungkinan dia masih akan bergerak lanjut downtrend lagi selagi dia masih berada di harga 130-nya dan belum menembus harga 130-nya, berarti masih aman. Tapi kalau sudah ditembus 130-nya, ada kemungkinan dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya dari saham WMU ini. Oke. Seperti itu ya untuk saham WMU ini, kita bisa tunggu jemput di area-area supportnya atau kita masuk sekarang pun masih aman, di mana batasan cut loss kita masih di bawah 10%. Selanjutnya ada saham Bird. Oke, saham Bird ini luar biasa ya, dimana dia kemarin ketika di sini di tanggal 27 Mei kemarin dia naik sekitar 18,93% dan itu juga sudah memberikan kode langsung kode yang bisa dibilang tanpa basa-basi ya kode dia. Jadi di sini dia langsung ngejebol 2 MA ya. Pertama dia ngejebol ke atas garis MA 50-nya dan kemudian sekaligus ngejebol MA 200-nya, dan kemudian di sini sudah ngejebol trendline apa ya? Resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian di sini juga sudah berada di atas area atau ngejebol area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, seperti ini. Berarti di sini cukup bagus ya di candle ini sebenarnya kalau kita masuk kemarin, dan ternyata benar aja di candle selanjutnya di tanggal 30 Mei kemarin dia bisa dibilang hampir arah ya, dia dimana dia closingnya kemarin dengan kenaikan sekitar 23,18%. Nah, seperti itu. Dan sekarang dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat ya di sini di saham Bird ini. Oke, jadi untuk pertanyaannya mungkin apakah sekarang untuk kalian yang masih punya saham Bird ini, apakah masih bisa hold ataukah udah harus jualan? Nah, kita lihat sendiri saham Bird ini kalau dari polanya kita lihat menggunakan time frame bulanan. Nah, ini adalah saham ini adalah sedang downtrend ya, di sini sedang downtrend, dan kemudian di sini kalau saya tarik garis seperti ini adalah support trendline afternya di mana dia sudah bergerak naik ya, atau supportnya semakin lama semakin tinggi. Berarti di sini sudah mulai membaik untuk trennya, di mana dia sudah mulai memberikan pola reversalnya, di mana dia akan sudah bergerak uptrend ya. Oke, kalau kita lihat dari pola sebelumnya juga di sini ya. Di sini ketika dia turun dan kemudian dia naik sampai ke area resisten ini, dan kemudian dia kembali turun lagi dan membentuk pola yang sama di sini ya, resisten trendline downtrend di sini, dan kemudian di sini juga terbentuk resisten trendline downtrend, dan kemudian dia sampai ke area sini ya. Oke, tapi di sini ada yang berbeda ya. Kalau dari pola sebelumnya di tanggal 22 November kemarin di area sini dia kembali mental, tapi di sini ternyata dia sudah berhasil breakout ya. Oke, kita lihat di sini untuk batas area sini, di mana batas area sini adalah area resisten sebelumnya ya, di mana batas atasnya adalah di harga 1770, dan kemudian kemarin dia closingnya di harga 1780. Tentunya berarti kalau kita simpulkan berarti dia sudah berhasil ngejebol area resisten tertinggi sebelumnya ya. Oke, nah coba kita lihat untuk yang masih punya, berarti kita bisa, saya simpulkan berarti kita masih bisa hold terus saham Bird ini. Ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini di harga mungkin terdekatnya ini ya, resistennya ya, di harga 1960 ya untuk resisten terdekatnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk yang masih punya saham Bird ini kita masih bisa hold terus, dengan catatan dia masih tetap berada di atas area sini. Jadi pun kalaupun nanti ada koreksi, selagi dia belum menembus harga 1700 kita masih bisa hold terus. Tapi kalau seumpama 1700 ini di breakdown atau dijebol, berarti dia bisa dibilang di sini false breakout ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat kita harus merelakan berapa ya? Oke, ternyata kita cuma harus merelakan sekitar 5% aja dari profit yang saat ini kita dapat. Tapi kalau semua kita hold, dan kemudian dia belum berhasil ngejebol harga 1700-nya dan kita masih hold ya, walaupun dia nanti turun, ada retestnya di area sini, dan ternyata misal kita ternyata setelah retest dan kemudian dia naik dan nggak ngejebol harga 1700-nya, dan kemudian dia sampai naik ke resisten selanjutnya di harga berapa ini? Di harga 1960, otomatis profit kita akan bertambah sekitar 10,31% ya. Seperti itu untuk yang masih punya saham Bird ini. Dan untuk kalian yang belum punya saham Bird ini, kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closing kemarin, dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1680
1690 ya, dan resisten kita satu tick di sini. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita belum punya, kita bisa mulai cicil masuk di saham BIRT ini. Masuk langsung pun bisa, di mana batasan cut loss kita juga masih sekitar 5,06%, masih di bawah 10%, dan resisten kita juga masih cukup bagus ya, di mana resisten kita di harga 1960 dengan persentase 10,11%, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham BIRT ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, kalian kita masih bisa hold terus selagi dia belum ngejebol harga, atau nanti kalau semua dia turun, selagi dia belum tembus dari harga 1700-nya, kita masih aman untuk hold terus dengan target kita adalah di harga 1960-nya. Oke, dan untuk yang belum punya juga masih bisa masuk, di mana batasan cut loss kita masih di bawah 10%, atau bisa dibilang masih 5,06% aja untuk batasan cut lossnya. Dan resisten kita juga bisa dibilang masih cukup bagus ya, dimana persentase cut loss kita adalah sekitar 10% di harga 1960. Oke, berarti dari 5 saham ini ada 2 saham yang bisa dibilang menarik ya untuk kita mulai masuk, untuk mulai entry ya, dimana ada saham TRIN dan ada saham BIRT, dimana secara trennya saham ini sudah atau masih berada bisa dibilang masih bergerak uptrend ya. Kalau TRIN tadi dia masih uptrend, kalau BIRT ini ada indikasi dia akan terbentuk pola reversalnya. Tapi kalau Indosat, Mayor, dan WMU tadi, saham ini masih bergerak downtrend ya. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.